Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perancangan proses kami dengan judul Prarancangan Pabrik Pembuatan Kapak Karaginan dari Rumput Laut Eucheuma cottoni dengan proses ekstraksi dengan kapasitas 4.300 ton per tahun. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tanael Kevin Owen, NIM 17129, beserta teman saya Romelson Vieriganina Pitu, NIM 17119, Trisandi Kelingga, NIM 17122, Joshua Septian Siagian, NIM 17123, dan Adrian Tabancin, NIM 17142. Mengapa kami memilih judul ini sebagai judul pada tugas kami? Yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga mempunyai sumber daya perikanan yang sangat besar, termasuk rumput laut. Potensi ini akan sangat bagus bila dikembangkan di Indonesia. Di Indonesia, tercatat 555 jenis rumput laut, salah satunya adalah E. cottoni. Selain memiliki daya tahan terhadap penyakit, E. cottoni juga mengandung karagenan dengan kandungan sekitar 50% lebih atas dasar berat kering. Hal inilah yang mendasari kami untuk memilihnya. Kapak karagenan digunakan sebagai bahan stabilisator, bahan pengental, pembentuk gel, dan pengemulsi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari rumput laut merah jenis E. cottoni yang bermanfaat untuk meningkatkan kestabilan bahan pangan baik berbentuk suspens maupun emulsi. Selain itu, karagenan juga digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan tekstil. Berikut ini akan saya tunjukkan tabel kebutuhan global rumput laut penghasil karagenan dan agar-agar. Dengan melihat data di atas, maka dirancanglah pabrik pembuatan kapak karagenan untuk memenuhi kebutuhan karagenan di dunia. Adapun rumusan masalah dari prarancangan pabrik ini yaitu bagaimana proses ekstraksi dalam pembuatan kapak karaginan dari rumput laut Eucheuma cottoni. Dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan pada proses prarancangan pabrik ini yaitu untuk mengaplikasikan ilmu teknik kimia dan memberikan gambaran kelayakan prarancangan pabrik pembuatan kapak karaginan dari rumput laut dengan proses ekstraksi dengan kapasitas 4.300 ton per tahun. Maka dari itu, manfaat prarancangan pabrik pembuatan kapak karaginan dari rumput laut Eucheuma cottoni bermanfaat untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta terbukanya lapangan pekerjaan. Adapun bahan baku yang kami gunakan dalam prarancangan pabrik ini adalah rumput laut. Rumput laut merupakan penempat posisi penting dalam produksi perikanan Indonesia, khususnya usaha perikanan non-ikan. Rumput laut dapat dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan pigmen yang terkandung di dalamnya, yakni rumput laut merah, rumput laut hijau, rumput laut coklat, dan rumput laut pirang. Kandungan rumput laut. Rumput laut pada dasarnya digolongkan sesuai dengan warna pigmen fotosintesis menjadi 3 kelompok utama, yaitu hijau, coklat, dan merah. Rumput laut telah digunakan sebagai bagian dari makanan manusia di Cina, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan selama bertahun-tahun. Secara umum, rumput laut dianggap sebagai makanan rendah kalori, namun kaya vitamin, mineral, dan serat makanan. Komposisi kimia rumput laut sendiri yaitu karbohidrat 62,67%, protein 4,95%, lemak 0,95%, abu 4,65%, serat 9,93%, dan air 16,85%. Karagen. Kelompok polisakarida galaktosa yang diekstraksi dari rumput laut akan menghasilkan karagenan. Sebagian besar karagenan mengandung natrium, magnesium, dan kalsium yang dapat terikat pada gugus ester sulfat dari galaktosa dan kopolimer 3,6 anhidrogalaktosa. Salah satu kemampuan yang dimiliki karagenan ialah kemampuan untuk membentuk gel secara termoreversible atau larutan kental jika ditambah ke dalam larutan garam, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, pengental, dan bahan penstabil berbagai industri seperti pangan, farmasi, kosmetik, percetakan, dan tekstil. Jenis-jenis karagenan sendiri yaitu kapak karagenan, lota karagenan, dan lambda karagenan. Proses yang dilakukan terhadap rumput laut untuk menghasilkan kapak karaginan pada prarancangan pabrik ini ialah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan ialah rumput laut kering dari G101 dialirkan menuju elevator I101 menuju tangki pencucian atau T104. Dalam tangki ini
dilakukan pembersihan untuk membuang kotoran dan garam yang menempel pada rumput laut. Proses ini dilakukan dalam tangki pencucian. Rumput laut yang telah bersih dimasukkan ke dalam rotary cutter RC101 menuju conveyor I102, sehingga pada saat keluar memiliki panjang sekitar 2 cm. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam proses ekstraksi keraginan. Kemudian hasil keluaran dari alat tersebut dialirkan melalui conveyor I103 menuju ekstraktor E101. Pada ekstraktor ini, rumput laut kemudian diekstraksi pada suhu 80 derajat Celcius, di mana untuk mencapai suhu yang diinginkan pada proses ekstraksi digunakan air stream untuk meningkatkan suhunya hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Kemudian pada tangki ekstraktor tersebut, larutan KOH dipompakan dari T103 menggunakan pompa P101 menuju tangki ekstraktor, di mana larutan KOH digunakan sebagai pelarut dalam proses ini. Proses ekstraksi dilakukan selama 2 jam, di mana proses ini berguna untuk mengekstrak keraginan yang terdapat pada rumput laut. Keluaran dari proses ekstraksi tersebut berbentuk selari. Kemudian selari ini akan dipompakan menggunakan pompa P104 menuju filter press FP101, di mana proses ini digunakan untuk memisahkan karbohidrat, protein, lemak, abu, dan serat, sehingga hasil dari pemisahan tersebut berupa cake dan filtrat, di mana cake tersebut akan dialirkan ke saluran limbah serta filtratnya akan dipompakan menggunakan pompa P105 menuju tangki presipitator T105 untuk diproses selanjutnya. Pada tangki presipitator, filtrat yang masuk akan ditambahkan dengan larutan KCl yang dipompakan menggunakan pompa P102 dari T103 menuju TP101, di mana fungsi dari larutan KCl itu sendiri ialah untuk membantu proses pengentalan, serta pada TP102 ini dialirkan air pendingin untuk menurunkan suhu filtrat tersebut dari 80 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius. Keluaran dari tangki penambahan KCl tersebut akan dipompakan menggunakan pompa P106 menuju T106. Proses selanjutnya ialah proses penambahan etanol pada T106, di mana pada tahap ini filtrat dari TP105 akan ditambahkan dengan etanol yang dipompakan dari T101 menggunakan pompa P103. Filtrat yang diproses dari proses ini mempunyai suhu sebesar 67 derajat Celcius yang kemudian akan dipompakan menggunakan pompa P107 menuju C101. Proses selanjutnya ialah centrifuge filter, di mana proses ini berfungsi untuk memisahkan air, K2SO4 dan KCl dari filtrat yang diperoleh sebelumnya. Kemudian filtrat yang sudah dipisahkan akan dilanjutkan ke proses berikutnya dan sisa dari proses pemisahan tersebut akan dialirkan ke limbah. Hasil dari centrifuge filter ini berupa cake yang kemudian akan dialirkan ke belt conveyor I104 menuju rotary dryer RD101. Pada RD101 ini, cake tersebut akan dialirkan udara panas sebesar 200 derajat Celcius, di mana penambahan udara panas ini digunakan untuk menguapkan etanol dan air yang masih terkandung pada cake tersebut. Kemudian cake yang telah bersih dari air dan etanol akan dialirkan melalui belt conveyor I105, di mana pada tahap ini cake tadi telah berubah bentuk menjadi bongkahan-bongkahan yang dialirkan menuju ball mill untuk proses penghalusan. Sebelum masuk ke tahap penghalusan di ball mill, maka cake tersebut dialirkan kemudian masuk ke dalam blow box, di mana pada alat ini cake tersebut akan diturunkan suhunya dari 120 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius, di mana pada dasarnya sistem kerja dari blow box ini hampir sama dengan cooler, hanya saja blow box digunakan untuk bahan yang bersifat padat, sedangkan cooler untuk bahan yang bersifat cairan. Proses selanjutnya ialah proses penghalusan pada ball mill BM101. Bongkahan-bongkahan tersebut dihaluskan, kemudian akan dialirkan ke tahap selanjutnya ialah proses screen dengan menggunakan screen 101. Kemudian hasil screen yang telah lolos, screen yang berupa tepung kemudian disimpan di dalam gudang G102, dan hasil screen yang tidak lolos akan dipompakan kembali ke dalam ball mill BM101.